Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan korupsi dan integritas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Siti Subaiah dengan NIM E1B020147 dan rekan saya Uswatun Hasanah dengan NIM E1B020164. Nama saya Dina Puspita Setiawati dengan NIM E1B020177. Itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya, selamat menonton video presentasi kelompok 1. Di sini teman-teman bisa lihat ada pembagian materinya. Yang pertama ada korupsi dan perilaku korupsi. Itu nanti kita akan membahas mengenai pengertian korupsi, perilaku korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan perilaku koruptif dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada integritas. Apa sih itu integritas? Kemudian cirinya itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Jadi awal mula disebut sebagai suatu tindak korupsi atau perbuatan korupsi di Indonesia itu kapan ya kira-kira seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang selanjutnya turun dalam bahasa Inggris yaitu corruption, kemudian Prancis corruption, Belanda korupsi, dan Indonesia korupsi, serta Malaysia anti kerakusan. Secara harfiah, korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian secara umum, korupsi itu adalah penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang tidak sah menurut hukum. Kemudian ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan korupsi. Di sini ada Subekti yang mengatakan dalam kamus hukum bahwa korupsi adalah perbuatan yang curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kemudian ada menurut The Oxford Unabridged Dictionary mengatakan bahwa korupsi adalah penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan ataupun balas jasa. Kemudian menurut World Bank tahun 2000, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, baik itu kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Tadi dijelaskan bahwa keuntungan pribadi ini bisa untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi ini adalah suatu perbuatan penyelewengan, yaitu penyelewengan kekuasaan ataupun jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang menyangkut instansi dan aparatur pemerintah serta merugikan kepentingan negara. Selanjutnya ada perilaku korupsi. Dalam pemahaman sosiologi bahwa perilaku seseorang itu dapat digolongkan dalam 3 hal, yaitu sikap, tindakan, dan pengetahuan. Sehingga perilaku korupsi itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang ataupun sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Kemudian contoh perilaku korupsi di masyarakat. Misalnya yang pertama adalah pelanggaran lalu lintas. Ini seringkali kita lihat dalam kehidupan nyata bahwa orang-orang yang merasa tidak diawasi oleh penegak hukum akan bertindak semena-mena di jalan dan tidak mematuhi aturan. Ini termasuk ke dalam perilaku tindak korupsi karena bagaimana nantinya ketika dia menjadi pejabat negara itu nanti dihubungkan, dia akan merasa sewenang-wenang nantinya jika tidak ada yang mengawasi seperti itu. Kemudian contoh perbuatan korupsi di masyarakat yang kedua yaitu suap menyuap demi kelancaran izin. Ini sering kita lihat di mana sering terjadi para petugas pelayanan publik itu meminta sejumlah tips atau bayaran kepada masyarakat atas jasa yang mereka berikan. Padahal itu adalah sebuah kewajiban dari mereka untuk melayani masyarakat. Tetapi
diselewengkan seperti itu adalah bentuk korupsi juga. Kemudian yang ketiga ada peraturan yang dibuat-buat dalam instansi pemerintahan. Nah, biasanya mereka membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi dirinya sendiri ataupun kelompoknya dalam pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu adalah memberi tips kepada petugas pelayan publik. Nah, kita sebagai masyarakat juga tidak boleh memberikan tips kepada para petugas pelayanan publik karena itu adalah tugas mereka. Bukan berarti sebagai bukti bahwa kita menghargai, tidak seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kebiasaan telat. Nah, ini sudah menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Kebudayaan telat merupakan salah satu bibit-bibit perbuatan korupsi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bentuk-bentuk korupsi, bagaimana bentuk korupsi yang terjadi dan perbuatan korupsi atau contoh implementasinya dalam kehidupan nyata. Di sini ada 7, teman-teman bisa baca di videonya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu terkait integritas. Di mana teman-teman semuanya, integritas itu sendiri berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan juga menyeluruh. Peterson dan Seligman pada tahun 2004 mengartikan integritas sebagai keaslian dan juga kejujuran. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai kebulatan, keutuhan, dan juga kejujuran. Simon dalam Mormon dan Stephen pada tahun 2009 mengartikan perilaku integritas sebagai pola yang dirasakan dari keselarasan kata-kata seorang pemimpin dan juga perbuatannya. Secara harafiahnya, integritas adalah konsistensi dan juga keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan juga keyakinan. Sehingga teman-teman semuanya, integritas dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan juga prinsip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri integritas. Apa saja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang yang memiliki integritas? Yang pertama, satunya kata dengan perbuatan. Yang kedua, tidak memiliki banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan juga kepentingan pribadinya. Yang ketiga, dapat dipercaya. Keempat, mematuhi peraturan dan juga etika. Yang kelima, memegang teguh komitmen dan juga prinsip-prinsip yang diyakininya benar. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, konsisten antara ucapan dan juga tindakannya. Dan ke-8, kerja keras dan anti korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, pada masa pra-kemerdekaan, masa pemerintah kerajaan, tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadi beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi di Indonesia. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Masa kolonial Belanda. Pada tahun 1755 dengan perjanjian VOC memecah Mataram menjadi 2 kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, dan harus menuruti kemauan atau kehendak penguasa. 2. Pasca kemerdekaan. Orde Lama. Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retolling Aparatur Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang dipimpin oleh Ahmad Nasution dan dibantu oleh 2 orang yakni Prof. Muhammad Yamin dan Prof. Ruslan Abdul Ghani. Namun pemerintahan pada masa itu setengah hati menjalankannya. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah. Pada masa Orde Baru. Di masa awal, Orde Baru pemerintahan menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang tim pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan secara maksimal. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Ketika melaksanakan, diangkat sebagai bentuk operasi tertib dengan
tugas antara lain memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme masyarakat. C. Reformasi. Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas. Untuk memberantas korupsi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, visi pemberantas korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukan dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi yang disusun oleh BPNS. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.